Memang ada beda format antara kepala kantor dengan rekengan yang lain. Kalau kepala kantor SKP nanti untuk blok perkin, perkin dia itu plus. Kalau yang lain tidak kan. Kalau yang lain itu SKP itu mengintervensi dulu atasannya mana ya menyambung dengan tugas kira-kira. Kalau kepala kantor tidak, karena dia menjadi kitab utamanya untuk kita dia akan menjadi sumber utamanya. Nah kemudian itu terdistribusikan sampai habis ke bawah sampai tingkat pelaksana, guru dan fungsional dan segala macam. Kira-kira settingannya seperti itu. Tapi sekali lagi sebelum nanti itu kita share tentang SKP dan perkinnya, terlebih dahulu nanti kita akan katakan tentang kewenangan atau lebih pejabat penilai serta pegawai yang dinilai. Kira-kira ada dua hal besar itu Pak Subag yang ini dipersiapkan. Mumpung ini masih di awal tahun, jadi maksudnya agar ini solid di awal tahun. Jadi tidak di tengah-tengah tahun baru kita adakan perubahan jadi berabe. Karena memang SKP pola ini kan mungkin baru berjalan berapa 3 tahun ya, 3 kita sudah punya pengalaman. Selama 3 tahun mengelola kinerja ini, hal-hal yang perlu disempurnakan dan tapi kira-kira apa yang mudah-mudahan di 2022 ini nanti bisa semakin dilengkapi dan juga semakin dikembangkan dan menuju target-target kinerja yang ditentukan di lingkungan kantor kerja. Saya kira untuk pembuka pendahuluan pada kesempatan ini cukup sekian. Mari kita bersama-sama mengucapkan basmalah, mudah-mudahan kesempatan ini pertemuan ini menghasilkan apa yang kita harapkan. Bismillah. Kami persilakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin aku salah dalam perjalanan orangnya. Sekalian beberapa rencana dan juga ada program-program dari seksi-seksi yang ada, termasuk analis kepegawaian yang hadir pada pertemuan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini kita sama-sama berkumpul dalam rangka evaluasi, koordinasi dan konsolidasi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian kepegawaian tentunya nanti rumusan ini akan kita designasikan lebih hadir ke pihak-pihak yang lebih berwenang di dalamnya melalui agenda rapat koordinasi yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Agama. Kemarin kami juga sudah berikan pimpinan untuk segera merancang persiapan rapat koordinasi, dan salah satu poin yang nanti akan kita sampaikan dalam rapat koordinasi itu adalah terkait dengan manajemen Bapak dari dia mengerti bahwa sesuai dengan Undang-Undang 20 dan juga PP 11 sistem pegawai kita masih menganut sistem merit system atau sistem merit yang merupakan siklus dari mulai perencanaan pegawai, pengadaan pangkat jabatan, pengembangan karir, kemudian promosi dan mutasi, penilaian kinerja, penggajian, tunjangan dan penghargaan, pemberhentian sampai dengan perlindungan. Salah satu poinnya tadi di PP 11 dalam menurut bagaimana penilaian kinerja ini juga bagian yang tak terpisahkan dari siklus atau sistem merit system yang diatur dalam undang-undang. Kedua, teman-teman sekalian, tentunya dengan adanya kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan tahun sebelumnya masih ada persoalan-persoalan debatable terkait dengan tadi bagaimana pola pemberian penilaian dan penandatanganan atas kinerja pegawai itu sendiri. Persepsi ini masih berkembang karena memang regulasinya membuka ruang itu. Kita mengenal ada penilaian kinerja, kemudian ada penilaian angka kredit dan sebagainya, di mana prosedur penilaian itu
menggunakan referensi regulasi yang masih menimbulkan interpretasi posisi. Oleh karenanya ini jadi kesepakatan kita yang dibuat oleh regulasi-regulasi yang ada tentang pejabat yang berwenang mendatangani penilaian angka kredit, penilaian SKP. Kepada yang menghormati, perencanaan kinerja individu ini sesuai dengan peraturan dan ketentuan KP 11 tadi meliputi ada 8 tahapan. Pertama, melihat gambaran instansi dan unit kerja yang ada. Kedua, menjabarkan sasaran program unit kerja, sasaran kegiatan satuan kerja. Ketiga, menentukan rencana kinerja seluruh individu di bawah satuan kerja. Bagaimana tadi yang disampaikan Pak Pausek, menentukan jenis rencana kinerjanya, kemudian menentukan bobot rencana kinerja, menentukan indikator kinerja individu yang tepat untuk mengukur rencana kinerjanya. 7, menentukan standar setiap rencana kinerja dan menentukan cara mengukur setiap kinerja. Oleh karenanya, secara sistematika bahwa rumusan-rumusan yang terkait dengan anjam dan APK, kemudian rumusan yang terkait dengan perkin, kemudian diimplementasikan pada tahapan SKP yang disusun dan dirumuskan dalam artian untuk membagi habis semua pekerjaan dalam satu instansi. Secara teoritis tidak boleh ada satu pekerjaan pun yang tidak digarap oleh SDM yang ada. Artinya mengidentifikasi setiap pekerjaan dan tugas-tugas sesuai dengan tugas pokok fungsi secara institusional, kemudian tugas pokok fungsi secara individual. Kinerja ini, SKP ini merupakan sistem pelaksanaan kinerja berdasarkan format dan pendekatan perjanjian kinerja, di mana perjanjian kinerja secara hierarki dari mulai perjanjian kinerja Menteri Agama dengan para kanwil dan Menteri Agama terkait dengan persoalan rencana strategis yang dirumuskan. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, tahun 2025 itu Kementerian Agama telah menerbitkan rencana strategis 2025-2030 sampai 29. Artinya pembedahannya dari mulai rencana strategi ini dari Restra nanti Menteri Agama merumuskan, mengkaji, menganalisis, kemudian membagi tugas-tugas kepada para kanwil Kementerian Agama, kanwil pada Kementerian Agama Kabupaten Kota, Kementerian Agama Kabupaten Kota kepada praseksi dan satker, kemudian praseksi satker kepada seluruh ya. Artinya pekerjaan sekecil apapun dalam rangka untuk mendongkrak dan mewujudkan visi misi Kementerian Agama secara institusional. Artinya pekerjaan setiap pegawai itu di samping menjadi tugas tanggung jawabnya, tapi juga hak-haknya yang diberikan oleh negara. Ketika kinerjanya tercapai, keterpenuhannya secara administratif kepegawaian tercapai, maka dia menjadi hak tunjangan kinerja dalam bentuk anggaran yang diberikan kepada pegawai tersebut. Manfaatnya perumusan dari AJA dan APK untuk penataan lembagaan, penataan sumber daya manusia dan penyempurnaan prosedur kinerja SOP. Tahap awal kita mengidentifikasi bagaimana penyusunan SOP penilaian kinerja individu sesuai dengan kesepakatan. Kemarin kami juga mencoba menelaah, mengkaji, membaca beberapa regulasi-regulasi seperti di lingkungan BIMAIS ada penyuluh agama Islam, ada penghulu, di mana penyuluh itu ditandatangani, ada yang oleh kepala dakwah, ada yang ditandatangani oleh kepala seksi BIMAIS profesi itu, sehingga muncul perdebatan bahwa ini sebenarnya ini berusaha. Lalu pertanyaanmu benar dan berusaha berarti aturannya berkumaha posisinya. Ketika mengkaji pada aturan, ada beberapa ketentuan peraturan yang perlu kita bedah bersama. Di BIMAIS ada peraturan Menteri Agama nomor 34 atau peraturan yang nomor 24 ya. 24 tentang
berorganisasi di tingkat kantor urusan agama. Sekalipun tidak ada perubahan-perubahan yang mendasar di dalam peraturan menteri agama itu, diantaranya bahwa dalam satu KUA itu dipimpin oleh satu orang kepala KUA, kemudian satu orang tata usaha, kemudian 2 JFU dan 2 jabatan fungsional minimal dalam satu KUA itu. 2 jabatan fungsional itu terdiri dari pemburu dan penyuluh. Kalau melihat kepada posisi dan kedudukan itu dalam satu KUA, ada satu orang tata usahanya, ada JFU-nya dan juga dua jabatan fungsional, penyuluh dan pemburu. Artinya pemburu dan penyuluh itu berada di bawah kepala kantor urusan agama. Itu clear ya pada posisinya. Penyuluh dan pemburu berada di bawah kepala kantor urusan agama. Kedua, Bapak Ibu sekalian, untuk jabatan penyuluh karena dia adalah jabatan fungsional, maka penyuluh itu juga diwajibkan untuk mengajukan penilaian angka kredit. Penilaian pejabat penilaian angka kredit berdasarkan ketentuan yang ada di Dirjen Bimanis, itu pejabat penilaiannya dikategorikan berdasarkan kelompok jabatan penyuluh itu sendiri. Jabatan madya, muda, pratama, seperti itu. Di mana jabatan madya untuk penilaian angka kredit ditandatangani oleh Kanwil, madya mah oleh eselon 3. Bukan Pak, dia madya utama, pangguran utama. Utama oleh Kanwil. Pusat Kanwil. Pusat ini utama oleh pusat, madya oleh Kanwil, pertama oleh dua versi. Versi pertama sebagai kedudukan ASN-nya dia penyuluh dalam lingkup KUA, dia adalah anak buahnya kepala KUA. Maka SKP-nya, karena SKP itu terkait dengan kinerja organisasi, di mana kepala KUA itu mempunyai tugas-tugas yang di dalamnya harus juga merekaskan pekerjaan yang terkait dengan tugas keseluruhan supaya terkoneksi. Salah satu bagian tugas kepala KUA itu diimplementasikan dalam tugas-tugas teknisnya oleh penyuluh di dalamnya. Nah, kemarin evaluasi 2025 bahwa SKP kepala KUA itu hampir mayoritas belum ada tugas yang bahasanya karena tugas-tugas teknis penyuluhan. Itu pun ada di dalam 12 fungsi kepala KUA. Salah satunya adalah tugas pembinaan masyarakat dan penerangan masyarakat Islam di dalamnya. Bisa dikategorikan terhadap tugas-tugas kepenyuluhan. Oleh karenanya nanti dari kepegawaian mengidentifikasi untuk SKP yang dirumuskan bagi para kepala KUA berdasarkan rumusan Perkin yang dibuat yang akan datang 2006, itu harus mencantumkan untuk setiap KUA tugas-tugas yang terkait dengan penyuluhan bimbingan masyarakat Islam di masing-masing kantor urusan agama supaya SKP-nya KPK tadinya. Nah, penilaian angka kredit itu juga sudah terakomodir dalam kinerja sebetulnya. Cuman dokumen pendukungnya tadi kan ada dokumen pendukung yang harus disertakan di dalam itu untuk penilaian angka kredit. Tata cara penilaiannya berdasarkan tadi kelompok jabatan yang diatur oleh Perdirjen nomor 118 berapa Pak? 84. Hah? 84. 84 Perdirjen tentang penilaian angka kredit. Oh, pinjol. Itu diatur di untuk penilaian angka kreditnya itu ada di Permentas 9 2021, dikuatkan dengan Permen 11 2025 dan terbitnya di Mas Islam 794 tahun 2025. Maksudnya, jadi regulasinya itu
ke penilaian angka kredit mah pejabat penilaian berdasarkan kelompok jabatan Ya. penyuluh dari dia agama. Ya. Tapi penilaian angka kredit itu sebetulnya sudah terakomodir di dalam kinerja dokumen-dokumen pendukungnya, resi. Cuman untuk kinerja itu kan outputnya kepada SKP, Marwazina. Jadi di kinerja di SKP. Nah SKP ini ditilai oleh atasan langsung. Nah siapa atasan langsungnya nanti kita uraikan di sini untuk ada ketepatan, ketegasan di sini. Untuk penilaian angka kredit mah berjalan aja sesuai dengan itu, tapi untuk SKP-nya, nah ini dibahas bersama. Ada kendala dari sisi itu. SKP-nya tetap ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2002. Supaya tidak terjadi interpretasi di kalangan para penyuluh yang ada. Kemarin juga mereka itu di Pokjalu sudah ada konsultasi dengan pusat dan sebagainya, jawabannya juga tidak ada jawaban yang tegas. Artinya untuk keseragaman dilakukan. Nah teknis dan lain sebagainya nanti oleh Pak Usep dipandu dalam rapat hari ini supaya kita mendapatkan kesamaan persepsi dalam tata kelola penilaian SKP. Kedua, rumusan dasar SKP ini tetap rujukannya kepada kreatif, kemudian kepada analisis jabatan dan analisis beban kerja yang dirumuskan sesuai dengan strukturnya seperti itu. Itu saja Bapak sekalian. Saya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Rapat kali ini saya Oke, sudah resmi kita langsung dari berarti. Langsung kita sekarang mapping untuk pejabat penilai. Kepala kantor, kopi berikan. Nah ini baru konsep ya. Pak Ang mencoba men-share komposisi pejabat penilai dengan pegawai yang dinilai. Ini untuk kepala kantor. Kepala kantor sebagai pejabat penilai memiliki tanggung jawab dan kewenangan menilai kinerja para pejabat atau pegawai yang komposisinya seperti ini. Pak Kasubag TU, ya pejabat struktural di kantor Kementerian Agama itu tentunya pejabat penilainya adalah Pak Kementerian Agama. Kemudian kepala madrasah negeri baik MI, MTS maupun MAN, kepala kantor pejabat penilainya. Kemudian pengawas madrasah dan pengawas PAI. Kalau pengawas berarti tanpa mengenal jenjang berarti ya. Semua berarti sama kepala kantor semua padahal semua ya. Kalau madrasah dia Pak Adomin maka PMA. Oh kepala min. Oke. Dasar etana aya teh badan regulasinya edaran atau petunjuk atau apa? Kenapa? Jadi kosong. Hari Kemenhaj itu mana? Kemenhaj mah eta mah Kabupaten. koordinator urusan haji mana? pengawas madrasah oleh ketua Pokjawas kan kumaha? Koman ke Ulama pengawas madrasah itu ditantang oleh ketua Pokjawas. Kali aya teh regulasina apa? Boga teu Ketua Pokjawas untuk penilaian kepala. Sebentar, untuk kepala madrasah negeri jadi MI negeri kepala min kepala MI negeri oleh Kasih Penman, kantor. kepala MTSN man, Termasuk man. Mana ikut mobil. Kepala kantor, ambil. kalau ada dilengkapi dengan regulasinya. Ya, penting. Jadi ketika nanti kita mensosialisasikan lengkap dengan dalilnya Lain 28. lain, eta mah Jumto Pak Jumto. eta mah 388, eta mah 388 plat nomor mobil hejo. Di insert kita, di tambahan metana raunaan insert ke kepala MI negeri bukan di nu barusan. Nyero deui nyero. Taruh ke deui nomor 08. Ya dia kepala MI. Min, kepala min. Kepala
Kepala Min Negeri. Kepala Min Negeri. Pak. Kepala Min dia di kepala kan dikasih makan bawah. Oh, berarti ya anak berarti. Nong dedinya justru mungkin yang nanuan. Jangan aturan. Nah, kepala seksi ya, sok ngomongnya. Ini kalau PMA 912/2021 sudah terhapus belum? PMA berapa? 912/2021 Tentang Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 912 Tahun 2021 tentang sistem manajemen kinerja pegawai negeri sipil pada Kementerian Agama. Di sini di lampirannya sudah jelas sekali, sudah lengkap siapa penilai siapa. Oh nya diheula teh ya. Ngan mun teu salah mah ujenya PMA eta teh hari teh ngajuna belum ke Permen Pan 2022 asa teu dijebak. Kan 21. Nggak salah deh, salah satu. Kan tentang pengelolaan, kalau nggak salah nih Permen Pan tentang pengelolaan kinerja itu nomor 6 tahun 2022 asana teh. Nah PMA itu ajuannya apa ke situ belum? 9/12/2021 teh. Salah satunya poinnya di situ menyebutkan penyuluh itu atasannya KUA. Yang lama itu 2021 itu. Yang di bawah naungan kepala KUA itu penghulu, penyuluh, sama pelaksana. Pada KUA itu atasannya kepala kantor urusan agama. Betul. Atasan dari atasan itu kepala kemenang. Bukan kepala seksi. Ingat salah berlaku jeung teu. Kepala seksi bukan. Permen Pan nomor 6 tahun 2022 gerak. Kalau Permenpan itu kan merujuknya ke itu, ke jabatan tinggi pertama, jabatan itu tidak menyebutkan spesifik nama jabatan. Belum dicabut katanya masih. Oke. Jadi selama kita bisa pertanggungjawabkan dasarnya itu dan kita sepakati di kesempatan rapat itu yang kita pakai gitu. Jadi nanti ada bahasa yang sama ketika kita melayani informasi dari rekan-rekan pegawai kita di daerah. Karena di kabupaten lain juga sama pas Masih dipakai. ke situ. 912. 912. 2002 hiji. Di situ sudah lengkap. Di lampirannya, bagian lampiran. Nah, coba kita diadopsi karena format itu tadi Di nomor 36 lampiran. di bawah sih. Izin sekarang coba dibuka di PMA 1150/2025 itu terbaru yang mengatur ada di situ disebutkan nanti jenjang jabatan kan kepala KUA itu ada penghulu penyuluh. Ya sok. Iya we macam-macam regulasi dieksplor. Sok dieksplor. Berbagai macam regulasi itu dieksplor, dipelajari. Termasuk keberlakuannya. Tentang peta jabatan. Berarti kata jabatan itu kan disebutkan di situ ada ininya kepala kepalanya terus bawahannya ditanya penghulu jabatan tertinggi bawahannya itu ada. Jadi maksudnya supaya disinkron dengan jadi kayak Iya, soalnya tidak terlalu berbeda sih sebetulnya. Sok coba tinggali. Pokoknya dieksplor aja dulu dasar-dasar kebijakan yang ada. Kita kaji. Iya, berdasarkan tingkat jabatan. Kalau yang ini Di halaman Dan berapa ada presentasinya kepala madrasah. halaman berapa? Di bawah ada yang mana yang kepala peta jabatan kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota. Sudah di bawah ada bukan pusat ya, tingkat pusat. Ada kabupaten di bawah. Kalau di dekat jauh betul di. Ya jelas, maksudnya cerita tadi kalau misalnya kepala madrasah ke mana, kepala kawan di mana, itu memang
terjauh berbeda dengan 912 sebetulnya, cuman Kalau lebih terbaru saja. kalau di KMA 1150 di unit tersebut ada jabatan apa? Iya, makanya kan secara tadi itu ya, menurut kalau misalnya karena di unit kerja itu ada jabatan-jabatan ini, berarti kan otomatis atasannya mengacu ke itu gitu maksudnya. Termasuk pelayanan. Nah, termasuk sudah jelas itu bagian kerjanya untuk. Dan kalau penghulu madya, penyuluh madya, jadi kalau misalnya ngacu ke sini sebetulnya untuk penyuluh dari mulai tingkat yang pertama sampai dengan madya, Jangan naik kepala dulu, kepala Kang. tidak harus ke kepala untuk yang penyuluh madya juga tidak harus ke namanya Dia naikkan dulu yang tadi. Yang mana? kepala kawan. kepala kawan. Kawan. Terus, tak. Nah, kalau misalnya melihat ke sini, itu kan ya jabatan fungsional di yang tertinggi, jabatan manajer kepala KUA, itu ada penyuluh madya, penyuluh sampai penyuluh madya, itu jabatan tertingginya. Aspirasi penyelia, peranata, komputer. Kalau ngacu ke sini, untuk penyuluh madya itu tidak harus ke kepala kantor, tapi bisa ke kepala KUA atau dari kadilmah kita karena jabatan fungsional tertingginya itu di situ disebutkan penyuluh madya, bukan penyuluh utama. Itu maksudnya tadi kan untuk yang penyuluh ada penyuluh dari kepala kantor ya. Nah, kalau misalnya ngacu ke KMA 1150 bisa ke kepala KUA gitu. Soalnya di sini disebutkan paling tertinggi itu penyuluh madya. Selama dia jenjangnya di bawah madya, Gitu. iya berarti Kalau kan penyuluh madya saja Menkeu. bisa oleh kepala KUA, apalagi penyuluh pemuda dan Masih Masih ya otomatis. Iya, Ya, gitu. Jabatan fungsional jenjang tertinggi ya. Tapi Kan. otomatis madya Berarti sepakat bahwa penyuluh itu seluruhnya di kepala KUA. Jadi tidak usah ada pasif tadi kan penyuluh madya mah ke kepala kantor. Iya. Kalau misalnya ke Jadi sini yang tadi penyuluh di halaman pertama tadi di konsep tadi ya konsep Iya, ya. iya. Nah, dihapus itu yang penyuluh. ya berarti penyuluh itu penyuluh penghulu gitu ya. Penyuluh. Kalau penghulu tetap ke kepala KUA, penghulu. Termasuk penghulu, Pak. Hah? Semua termasuk GF ya, GF lain kan. Ya, pokoknya kalau ngacu ke KMA 1150 untuk jenjang fungsional sampai dengan ahli madya khusus penyuluh penghulu itu bisa ke kepala KUA atasannya kalau manajer seperti ini. Nanti yang penyuluh utama udah ada belum ada ya? Nah, penyuluh utama kalau ada di Kanwil yang apa namanya sebaran dan kedudukan jabatan fungsional dan maka di Kanwil di atasnya ada. Di situ ada disebutkan penyuluh utama, penghulu utama, ada di situ di Kanwil. Enggak berarti jabatan fungsional penyuluh dan penghulu seluruh jenjang pejabat penilainya berarti kepala KUA gitu. Bisa kepala KUA kalau dasarnya ke KMA 1150 tadi. Sebetulnya untuk di lingkungan dinas ya, kalau penghulu kemudian juga PLO dan segala macam sebetulnya tidak terlalu banyak masalah karena tidak ada abu-abu lah, tidak ada aturan lain. Berbeda dengan penyuluh. Kan nanti ke penyuluh itu kemarin kenapa muncul polemik? Ya, karena aturannya banyak. Pertama dari jenjang jabatan fungsionalnya dulu kita mengacu ke Permenpan 9 2021. Kemudian juga setelah itu keluar PMA 24 2024 yang mengatur tentang kedudukan SOTK KUA. Nah, di SOTK KUA penyuluh atasannya ke kepala KUA. Sementara di Permenpan kedudukan jabatan fungsi penyuluh itu ada di bawah jabatan administrator atau pengawas. Nah, kuda kedana gitu harusnya kan dengan ada PMA 24 di pusatnya jangan mengeluarkan lagi aturan. Ternyata pusat itu mengeluarkan lagi PMA 11 2025 tentang peta jabatan kedudukan jabatan fungsional penyuluh dan penghulu. Di situ disebutkan lagi di pasal 2-nya bahwa penyuluh itu kedudukan fungsi dan penilaian itu ada di jabatan administrator, pengawas yang membidangi kepenyuluhan. Nah, makanya kemarin kan sampai kan jadi apa itu penyuluhnya harus bagaimana. Momen ini mungkin kemarin juga kita sudah coba komunikasikan dengan subdit kepenyuluhan, dari subdirektorat kepenyuluhan juga itu menyampaikan karena penyuluh itu untuk alasan penilaiannya masih abu-abu, ya siapapun jadi tergantung dikembalikan kebijakannya ke daerah masing-masing. Silahkan kepala kantor membuat edaran ataupun surat pengantar edaran mau mengacunya kemana.
mau mengacu ke PMA 11 2025, enggak. Maksudnya seperti itu. Mau mengacu ke PMA 24 2024 juga enggak. Nah, arahan dari subdit penerangan, subdit penyuluhan seperti itu. Jadi makanya mungkin di sini jadi biar supados tadi satu suaranya, suara jadi kasarnya dari Subak PU bisa menguliakan hak kepala kaum ada dasarnya jelas. Ini mas, kasarnya ada dasarnya jelas. Ya. Dua dasar mini rekta dijadikan satu. Kemudian Ari cek AA sendiri ya di Bimai menggulukan tentang penyuluh mana nu paling cocok untuk di Kabupaten Sukabumi. Kalau yang nama ada di gunungnya, tapi di ini kan tadi dia dikembalikan kepada kebijakan pimpinan. Pimpinan mau menggunakan dasar mana? Tinggi aja ada di Mau dasarnya berarti kayak 24 atau dasarnya kayak 11. Sekarang diperkuat lagi. Ada di KMA 1150 2025 tentang ini. Jadi terus jelas saya kalau terus kasih mana-mana itu yang terpimpinan. Cari tanah aja dikasih Bimai sekarang ini. Ada pimpinan urang teh kan kudu diberi input meureun urang. Namun sudah Bapak kasih kemarin sudah Nggak bisa melakukan kepala KUA. Pak Kasih Gimana? kemarin sudah melakukan kepala KUA. Nah, Gimana? jadi berarti untuk 2026 balik ke kepala KUA enggak silakan. Cuman catatan yang jadi catatan kalau penyuluh mau di actionnya, SKP-nya dikaitkan ke kepala KUA, berarti SKP kepala KUA harus menyesuaikan. Oh ya pasti. Menyesuaikan dengan Kudu aya RHK bisa diintervensi karena kalau kemarin kita masih agak kabur, tapi kemarin itu kita baru dapat ini ya, dapat informasi itu ternyata ada KMA 1644 2025 tentang kepala KUA, kemudian juga ada Kepri Dimas Islam nomor 980 tahun 2025 tentang jenis layanan pada KUA. Nah di sini sudah jelas disebutkan aja tugas-tugas kepala KUA teh naon. Nah, sigana lamun misalnya masukana KMA 1644 2025 dan Kepri Dimas Islam 980 2025 waktu itu. Jadi nanti si kasarana kepala KUA SKP-nya bisa mengacu ke sini ke KMA 1644 di Kepri 980. Penyuluh untuk penyusunan SKP-nya bisa mengacu ke PMA 11, tapi ngaitna tetap ke kepala KUA dengan catatan tadi. RHK-nya nanti harus Karena muncul. kepala KUA harus muncul di situ Yang karena ada kaitan dengan tugas ya, kepenyuluhan. karena di dalam ini ya, di dalam Kepdirjen Dimas Islam 980 tahun 2025 ini juga sudah jelas disebutkan bahwa fungsi layanan KUA itu ada 8 sekarang itu. Yang pertama, layanan pengawasan pencatatan pernikahan dan pelaporan nikah tujuh. Yang kedua, layanan bimbingan perkawinan dan keluarga sakinah. 3, layanan bimbingan kemasjidan. 4, konsultasi syariah. 5, bimbingan dan penerangan agama Islam. 6, bimbingan zakat dan wakaf. 7, data pemanfaatan informasi keagamaan. 8, keterusan dan rumah tanggaan. Nah, di penyusunan SKP kepala KUA, 8 fungsi ini harus masuk. Jadi jangan sampai kepala KUA itu hanya mencakup fungsi nomor 1 saja, layanan MR. Jadi cek asal tadi, lamun pun misalnya ada JFT lain yang ditempatkan di KUA harus mengat tadi kasih Paris, penata komputer, ya masalah masuk di KUA. Kalau misalnya fungsi 8 fungsi KUA ini ada di SKP kepala KUA, no problem, tidak jadi masalah. Cek asal jadi mereka biasa ngayuhin ya kakaknya. Jadi lamun disimpulkan mah dari sisi Bimaisma kita terapkan atau kita rekomendasikan bahwa untuk penyuluh itu penilaiannya semua jenjang pun oleh kepala KUA. Sampai di media, sampai di media. Coba kumat Wali. Saya motong sebentar. Kita bandingkan dulu. Ini berbicara tentang penilaian saja. Iya. Ini ada dua keputusan, ada 2 regulasi, satu KMA 912, satu lagi KMA nomor 1150. Nah, saya coba bandingkan dua-duanya meskipun saya bukan spesialisasi dari orang kepegawaian harusnya. Tapi kalau dilihat dari sini antara 2 KMA ini tidak ada pertentangan. Bahkan sama persis gitu kan. Dalam KMA 9112
tegas sekali di situ bahwa penghulu, penyuluh agama Islam, bahkan pelaksana itu adalah kepala kantor urusan Tanpa agama Islam, menyebutkan kepala jenjang. Tapi di sini tidak menyebutkan Tidak menyebutkan jenjang. Nah, terus di situ juga di KMA 150 juga sama. Menyebutkan jenjang yang ini. Menyebutkan Lebih kuat, jenjang. maksudnya lebih dikuatkan sini. Iya lebih kuat Iya, cuma. lebih dikuatkan di situ artinya. Cuman kalau tadi penyuluh tadi kan boleh pertama muda madya utama tuh kalau kalimatnya kan Ada kalimatnya penyuluh. pembatasan. Ya. Ya. Tapi kalau di sini hanya sampai di batas madya. Artinya jabatan jenjang tertinggi itu di madya otomatis yang muda pertama nggak akan disebutkan lagi, Ya. tapi termasuk. Ya. Ya, itu saja saya hanya membandingkan dua ini karena yang ditampilkan di situ Iya. yang KMA betul. 1 itu. Jadi di muda utama tadi di kanwil ya. Kami coba Kanwil. Ada uraiannya di kanwil di bagian A, bagian kanwil A. Kepala kantor, kepala kantor. Kepala kantor. Wah. Kepala kantor Kepala adalah kantor itu di halaman kepala kantor HA berarti halaman 30-an kepala kantor mah. 30. Halaman 30. Masalah gambar tak bisa disetting. Nah, ini yang kepala kantor. Tuh, sebenarnya di kepala kantor ini emang disebutkan arsiparis Makanya tinggi nanti. penyuluh agama ahli madya. Nah, jadi berarti memang keutamaan di kanwil. Ya. Tapi di sini kepala kantor ahli madya. Tapi tadi di kepala kalbar juga muncul jabatan tertinggi penyuluh agama ahli madya. Nah, makanya berarti silakan dikembalikan mau mengacu ke kepala kantor monggo. Bentar. Kalau kepala kantor di sini menurut saya sifatnya umum. Ya, atau Umum kepala itu atau yang beririsan menduduki. dengan kepala. Saya kira kalau ini Pak Kemungkinan yang pengertiannya agama kepala non-muslim. kantor menilai jenjang madya itu ketika kedudukannya sebagai kepala KUA. Nah, itu maksudnya. Soalnya kan sekarang berkembang kepala kantor itu Betul, Di bukan situ hanya ada penyuluh. dominan penghulu Penyuluh. kan. Kalimat penyuluh, Pak. Penyuluh. Jadi kepala KUA sekarang bisa penyuluh tuh. enggak gini, Bisa, kan? gini Pak. Iya. Kalau menurut saya Tadinya penghulu. kalimat penyuluh agama ahli madya di poin yang ini itu adalah untuk yang non muslim. Oh iya. Ya, Ya, itu ya. yang non muslim. Ya, ya, bisa. Yang penyuluhnya ya. Ya, yang penyuluhnya. Yang penyuluhnya. Ya, betul ya. Nah. Berarti kalau misalkan guru ahli madya itu yang posisinya kondisi tugas tambahan sebagai kepala. Yang mana? Yang guru itu. Guru ahli madya. Iya, Guru iya, agama bisa ahli jadi madya. ya. Kan guru itu hanya tugas tambahan, kepala sekolahan yang tugas tambahan, tambahan kan? saja. Ya. Tapi jabatan organiknya kan tadi pertama muda madya itu. Ya. Ya. Begitu. Jadi yang menilai yang kondisinya ada yang klausul tidak di bawah. Gitu. Iya betul, betul. Kan tadi di situ KUA, kepala KUA kan nggak mungkin yang penyuluh agama Dari muslimnya rangkuman di regulasi kepala itu KUA. sebenarnya kepegawaian sudah bikinkan surat. Iya sudah, kita Saat sudah. atasan menilai itu, coba tampilkan suratnya, dikoreksi Malaysia ya, anu tidak terakomodir. Dikirim. Ayah kasih kepala madrasah. Kasih madrasah itu tidak ada penilaian terhadap madrasah guru. Soalnya gini, tadi teh ya, kalau kami bukannya apa Pak, maksudnya power nanti ya tadi kenapa harus regulasinya harus logis? Iya. Takutnya kita jadi polemik lagi. Kalau penyuluh sudah oke, berarti sudah ada biasa. Kita lagi ke 1150. Tadi Pak kasih madrasah kan untuk guru gen kesini regulasinya apa? Kita kan belum jelas. Sementara di KMA 1150 kasih madrasah tidak memiliki kewenangan untuk menilai guru. Takutnya begini, penyuluh pasti kepala kawan. Ada guru masih tetap ke kasih madrasah. Nah, beda dengan penyuluh yang guru kan sama fungsional. Tapi kalau misalnya kita jawabannya regulasi, Iya, guru makanya. kenapa ada kasih madrasah, dasarnya iya. Iya. Jadi jelas gitu Nah, maksudnya. ini suratnya coba. Itu yang kita edarkan ke Yang kemarin itu ya. iya. Ini Pak Uji punten. Ini sudah mencakup dari semua regulasi. Ya, Ya rangkuman ya. Rangkum Ya. beberapa regulasi diantaranya begini. Nah kalau begini atau kalau sudah begini atau mungkin juga ada tambahan yang lain lagi, saran saya segera ini ditembuskan ke selain disosialisasikan ke bawah, langsung juga ke pusat agar mereka juga mendapatkan peringatan jangan sampai latah membuat sebuah regulasi yang tumpang tindih gitu.
Karena kita juga dapat masukan dari lapangan, karyawan kita itu selain harus fokus kepada job desk, kita juga harus fokus atau harus ikut campur membaca regulasi yang belum sinkron itu sendiri gitu. Jadi jangan sampai teman-teman kita di lapangan itu disibukkan dengan regulasi yang belum sinkron itu. Walaupun ketika disinkronisasikan memang ada sinkron juga itu. Makanya bagus ini kalau sudah dirangkum. Ini harus tembus ke Kanwil, harus tembus juga ke pusat agar jadi peringatan bagi mereka. Sama seperti aplikasi itu. Aplikasi di kita itu belum selesai. Terus saya bikin aplikasi tapi tidak diurus gitu. Itu aja tambahan dari saya. Iya, makanya. Kayak yang tadi kan yang kepala kan maksudnya kepala sipil kayak Kepala MTSN dan non kepala Makanya. Kalau kepala masa jadi kepala bidang Eselon 3, ya. Kalau MTSN jadinya apa tidak ke kepala kantor sama-sama Eselon 3? MTS ke kepala kantor, Min baru ke kepala seksi. Coba ia diramu karena format Excel lu tadi kan hanya dibalik ke nubuang, ainu itu mah pejabat penilaian adalah. Ah, itu nggak geter. Kan dulu mah kutu. jadi ikut dibaca. Itu penting lah itu sendiri. Lain lagi tanda tangan. Bunda ya. Bisa di. Bunda kirim sudah belum gitu. Sama wadah di buat kita. Tak berarti di komposisi kepala kantor itu. Nah, boleh kepala bidang tambahan ininya. Mudah-mudahan Kabupaten Sukabumi jadi contoh, jadi rujukan bagi yang lain. Kan sebetulnya ada tahap berikutnya yang lebih bagus itu misalnya sosialisasikan secara masif kebijakan ini kan. Nantinya begitu sebaiknya. Ini saya punya catatan sejak dari Bandung belum selesai siapa yang harus menilai, yang ini harus ke sini, yang ini tidak mau ke sini dan lain-lain. Sampai sekarang sudah puluhan tahun itu. Ini bagus kalau sudah jadi rangkuman. Itu kepala kantor untuk kepala MTSN minat ku kasih penat. Memang sesuai edaran kepala kasih matas itu tidak mulai dulu. Oh, MTSN tadi mah kepala kepala 1950 kasih Kayaknya tarik dikoreksi sekalian. 11 Di mana kali ini salah dulu koreksi bener. Ya memang itu belum dicabut ya. Cuman ada KMA 1150/25 yang memang terbaru. Gitu kan. Pengawasnya semua ku kepala. Guru madrasah negeri ku kepala madrasahnya masing-masing. Ya betul. Termasuk kepala TU-nya. KMA 192. Kepala TU sama aja. Oh, kamar. MTSN mana aya Guru pada swasta. Guru pada swasta teh biasanya mah guru nu pada ngangkep we Guru negeri pada swasta. Ya PNS itu tugasnya di swasta. Pak Ocen, yang saya tahu, Pak Ocen. Pak Ocen. Oh iya. Itu dinilai. Dia dinilai kepala. Oke. Mana itu ya? Ya kayaknya ada tinggal. Pak Ocen, Boleh? itu nanti siapapun yang akan menembuskan surat rangkuman ini ke baik ke bawah ataupun ke atas, dulu itu mentoknya di gengsi itu. Tidak mau ditilai oleh kepala KUA. Jadi jabatan saya, status saya itu serendah ini kan kata teman. Itu pembicaraan tingkat nasional. Jadi sampai saat ini diduga itu alasan gengsi itu masih bertahan. Oleh karena itu maka di sini harus ada penegasan. Kita sosialisasi ke bawah sampai masif. Yang kedua tembus ke Kanwil sampai ke pusat juga. Sekali lagi agar jadi peringatan bagi pusat. Kita nanti sosialisasi untuk menghilangkan gengsi-gengsi itu. Itu. Ini gengsi ya tuh. Sekian tahun yang lalu di gengsi adanya. Betul. Wah, Jadi tadi MTS sama Min bisa gitu ya. Udah Pak Permankeun.
Eta teh berarti untuk jabatan yang fungsional yang lain itu teh pan berdasarkan itu namanya jenjang. Seperti yang dinilai oleh kepala kantor perencana jenjang naon gitu kan. Terus ada yang buka subah oke gitu. Semua kan dari kalau S1 3 kan berarti kan itu untuk jenjang media ya semua hampir semua. Sepakat. Di sini di 912 guru madrasah sanawiyah atau madrasah hifdziyah swasta dengan satmingka madrasah dengan barisan dengan negerinya yang penilaiannya itu adalah kepala madrasah sanawiyah atau madrasah hifdziyah negeri. Jadi tidak lagi ke kepala Bekasi. Nah, gitu. Di halaman 21 912-nya. ya 912. Jadi untuk ya Kan tadi Pak Prof jelaskan anu teu swasta kumaha gitu kan, anu negeri guru-guru yang non negeri gitu aslinya kan. Ya, anu di Nah di swasta. sini di 912 menyampaikan bahwa ini kan lebih detail ya, lebih detail bahwa bahwa guru madrasah sanawiyah atau madrasah swasta dengan satmika madrasah sanawiyah madrasah negeri ditrainkan kepala madrasah sanawiyah atau madrasah negeri. Kayak tambah saat mingkala madrasah negeri ya. Filial, nomor filial eta mah berarti Anu eta mah jadi ngajar di swasta tapi dia satminkalnya negeri gitu namanya filial teh. Eta mah tunjangan. Oh iya, betul. eta mah satminkalnya negeri manehna. Kepala madrasah sanawiyah, madrasah itu berarti ku kepala seksi penyelenggara, seksi atau penyelenggara. Berarti kasih madrasah berartinya. Pemerintah ada lihat dan pengarang Soalnya bahasanya. Oh. Tadi kan kalau lihat di KMA 912 dengan SPAMI, dong yang guru satmentalnya di Kemenag itu otomatis ke kasih KMA tadi majuin tadi 912. Kalau yang tadi satmentalnya itu madrasah negeri, kepala madrasah negeri, untuk pendirinya. Iya, kalau satmentalnya kepala. Jadi kalau misalnya ayeuna min ya, ke min untuk min. Sekarang kan dipanya juga sudah di Kemenag. Iya. Berarti otomatis apa sih pendiri lagi kan? Kasih KMA yang mana gitu dari sasiin lah, kecuali MTS. Ya, cuman memang tidak sesuai dengan peta jabatan yang ada di 1150 ada di sini. Kepala seksi pendidikan lanjut hanya menilai satu asisten jabat ahli pertama, yang kedua asisten ahli pertama itu yang fungsionalnya, kemudian yang non fungsionalnya atau JFU Fungsional non-bergami itu yang mana dia mau kepala kantor aja. Informasi soal data dan pengaduan perkantoran. Jadi tidak ada guru di kasih madrasah. Dasar yang tadi ya, dasar yang min guru min sama guru TSM kepala seksi di PMA 912 halaman 20. Halaman 20. Poin 31 guru madrasah sanawiyah garis miring madrasah hifdziyah swasta dengan satminkalkan Kemenag berarti kan di swasta ya. Ya. Itu bekas fasilitas. Ya. Ya maksudnya gini Pak Alje, di sini kan Bekasi dengan tahun 2021. Nah sedangkan di tahun 2025, 1140 ini kepala seksi tidak menerima itu. Yang ada itu ada di sini kepala kantor. Yang alimanya sedangkan yang di bawahnya kumaha gitu. Berarti tinggal disepakati yang tadi surat tadi yang guru ya, mau ke kepala seksi atau kepala kantor karena melihat di 1150 itu kepala seksi tidak menilai guru gitu. Itu tidak pakai image-nya jadi bisa di searching gue. Ang ari nu madia-madia mah berarti di kepala kantor. Ya. Termasuk untuk JM yang itu juga tapi administrasi. tadi kan kata Pak Hajiran untuk muda juga di kepala kantor itu apa? Gimana Pak? Kenapa? Yang GF muda, yang GF untuk jenjang muda itu di kepala kantor atau di eselon 4? Ke eselon 4. Berarti hanya untuk media untuk eselon 4? Iya, hanya untuk media. Analis juga sekarang kan bukan analis kepegawaian.
Analis Oh, SDM. sekarang SDM ya? Udah beda lagi. Iya, SDM. Semua dari Makassar. Yang prosa itu bukan SDM mah sudah dari SDM mah sudah dari Maria, itu sudah dari yang mana? Semua dari Makassar. SDM. Tapi di sini mulai dari muda ke bawah. Itu. dia Madya itu yang tua, yang kasih itu yang muda. Ke bawah. Kalau game muda aja. Pada DG Arsiparis pensiun muda. Ya. Ke bawah. Gitu. Dipisahkan Pak Ujek. Arsiparis muda. PKS udah ada PKS semua berarti jenjang semua jenjang kan? Yang mana? Yang PK kan keterampilan sih bukan keahlian. Udah Yang ada ke bawah. kalau PK kan sistemnya keterampilan sampai penyelia. Berarti semua di Subbakti. Keuangan APBN Itu termasuk penyuluh berarti akan asutan untuk yang non itu. Penyuluh. Si Luis kan itu. Oh ya. Luis, Febi, itu kan berarti di Subak TU. nah iya Penyuluh agama. Oh, Penyuluh agama Katolik dan Kristen lumayan ya. agak Agama. jangan grogi gitu itu refleks tangan ya. Atau langsung tulis Febi dan Luis Lalu aja. dan Adi Sasono. Ngerti ini udah non itu kalau apalah gitu. Agama Islam aja sebutnya. Katolik hiji, Penyuluh Kristen dua. agama Non muslim. yang muslim aja. Iya. Non Islam. Penyuluh agama itu muda, penyuluh agama, Jangan dua sih. Penyuluh agama. penyuluh agama muda. Muslimnya tuh. atau memakai non Jangan penyuluh agama, harus ada jenjangnya. Madya muda dan pertama. Kita ke bawah itu aja. disebutkan non muslimah apa sok? Sok alhamdulillah Itu sekali. bawah. Kafir itu Masya Allah ya Ben. Si Luis bisa gitu. bawah. Si Luis. Si Luis pada sampai Bawah apa non? Bahan bisa dibaca orang itu nasional itu mah. Ada kan di rumah. Kita Kita bukan dengar ini semua. Katolik dan Protestan aja. Si Luis sok istighfar segala macam. Di peci. Kalau yang sebutnya penyuluh agama non Islam. Nah, penyuluh agama non Islam aja. Di peci lagi harus. Tidak ada maksudnya. Agamanya seluruh agamanya di yang jenjangnya itu setelah kalimat agama, setelah kalimat Oh ya di sini ya. iya. Aduh, muda ke bawah lagi ya? Ke bawah. Ya, Bawah, ya. karena memang swasta mah tidak tercover di sini. Berarti Kristennya jangan disebutkan atau Kristen sama Coba dilenyempat deh, ya. Pira. Buat di 150 untuk madrasah swasta guru yang ditugaskan di madrasah swasta otomatis madrasah swasta dikembalikan ke 912 yaitu disilai oleh kasih madrasah. Meskipun di dalam 1910 itu kasih madrasah itu tidak menilai guru gitu. Tapi ada dasar yang kedua yang sebelumnya karena tidak terakomodir dan disuruh dicabut. Nah, gitulah prinsipnya. atau bawah yang untuk JF muda ke bawah gitu ya semua. Udah ke bawah. Udah gitu semua. Bawah ya Jadi kan. yang namanya muda ke bawah kepala subak aja. Jika tunjuk seruk. Loba-loba banyak terus di sini. Sama ada bisa Nanti kalimat. ada jabatan tambahan lagi. Nah ini tambah. kasih penmat itu berarti kewenangannya Poinnya menilai Pak Ang. kepala Poinnya M, 6 jeda. kepala min aja apa sampai 678. Nah, kalau kepala MIN, kepala MTSN masuk ke kepala kantor. Guru-guru madrasah yang tidak terakomodir, guru-guru madrasah swasta maksudnya, baru dicerai oleh kasih madrasah. Jadi yang 1150 ini kan yang terbaru. Jadi guru-guru yang ini ada di Urutan, posisinya di kepala nomor urut. kantor. Nah, guru-guru yang ada di bawahnya melaporkan ke kepala MIN atau MTSN gitu. Guru-guru nama.
aja dirapiin lah. Anu swasta sekarang kasih madasar kepala kantor itu jabatan. Berarti Kepala seksi komposisi satu. penilaian oleh Kasubag itu non baik. Seksi kan semin guru pada swasta ada sebenarnya. Terus, jabatan fungsional media. Tuh. Kepala madrasah enggak? Kepala Udah, madrasah. MTSN Danmin Tiga ku kepala kantor. Kepala Ya. seksi. Jadi eta kepala MTSN Danmin ke kepala Tadi kantor. hapus. Sama Kita masuk kepala kantor. Kepala KUA sebutkan udah. Kembali ke kepala kantor tadinya. Bekasi. Di bawah kasih. Eta kalau Burdeka kepala kantor berarti Nah, kepala madrasah dan jadi kayak itu kepala di supaya Pak Corok anu minta itu diurus deh anu swasta baru diambil. berarti guru pada swasta itu termasuk yang mendapat tugas tambahan kepala madrasah Kepala kan? Sekarang mah udah balik ke sudah jabatan itu sudah tidak diakui di kepegawaian. Oh, aja ya. yang diberi tambahan sebagai kepala madrasah yang swasta. minggunya aja. Kecuali versi simpatika. Berarti KTU sudah tidak menilai. Kepala TU masih menilai, kalau di 1950 masih menilai. Ya untuk MTSN Danman, Ya, MTSN Danman kan. itu yang non JF, non JF. Penyuluh. Nah, Penyuluh tuh JF Ang. Tadi ya, kepala TU-nya. Ang penyuluh tuh JF Ang. Yang mana? Penyuluh tuh. Ya. Kan JF yang lain pakai JF, masih dia nggak pakai JF. Takut iri kan? Nah malah di KUA itu, oke, udah nggak ilahnya, kan madrasah. Jadi kepala KUA itu penyuluh untuk seluruh jenjang kan, Ya, kecuali utama jeung nanti. Madya. Dia juga masuk kan? Ya, Madya maksud Madya di situ adalah Madya yang diberi tugas tambahan menjadi kepala. Intinya bukan sebagai Penyuluh media ke bawah aja gitu. Nah, penyuluh Madya yang di situ yang dinilai oleh kepala kantor yaitu adalah Islam. Enggak, yang ini kepala KUA. Kepala KUA. Kepala KUA, ya kepala KUA. Ini penghulu ke bawah nggak? Ada pegawai